Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Kita belajar bareng, kita santai dan rileks, yang penting enjoy. Karena pembelajaran terbaik itu ketika kitanya enjoy, by the way. Oke ya. Hari ini kita akan bicara tentang letting go. Kita tahu bahwa segala bentuk regulasi dalam hidup ini kaitannya untuk menyadari tentang ada hardware, ada software. Hardware-nya adalah tubuh, software-nya adalah mental. Salah satunya berkaitan sama psikis, salah satunya berkaitan sama tubuh psikologis kita. Di mana di dalamnya ada manas, ya. Saya review sedikit. Apa itu manas? Manas adalah pikiran, perasaan, dan emosi. Jadi pikiran, perasaan, dan emosi nanti ada bank memory, gitu. Dan ketika kita bisa melampaui ini, kita akan menuju diri kita yang sejati, gitu. Kita tahu bahwa pikiran bukan diri kita yang sejati, perasaan bukan diri kita yang sejati, emosi bukan diri kita yang sejati. Itu adalah objek, gitu. Gitu ya. Maka ketika kita mulai bisa mengobservasi pikiran, di mana kita juga bisa mengobservasi perasaan, satu perasaan bisa menimbulkan ribuan pikiran. Jadi perasaan kita per saat ini itu sangat penting. Jadi pada dasarnya hidup adalah melakukan manajemen manas, gitu ya. Melakukan manajemen pikiran, perasaan, dan emosi, gitu. Nah, cuman karena jarang diregulasi, jarang diobservasi, ya kita nggak banyak menggunakan pikiran yang banyak menggunakan kita, gitu kira-kira. Nah, jadi semoga dengan pembelajaran ini, hal-hal yang kita salahkan di luar diri kita itu adalah refleksi dari dalam diri kita, gitu. Nah, semakin kita mengenal diri, semakin kita bisa memanage pikiran, perasaan, dan emosi, semakin kita akan bisa mengalir dengan hidup, gitu. Karena sebetulnya kebanyakan itu berantem di internal kita, dalam tanda petik, karena ketidakpahaman kita tentang pikiran, perasaan, dan emosi, gitu. Kan yang terpenting adalah bagaimana aku dan perasaanku, gitu. External world itu adalah cerminan internal world kita, gitu. Nah, jadi makanya kenapa penting untuk letting go. Letting go ini juga nanti kan akan berkaitan sama letting in-nya, ya. Berarti kalau kita bicara tentang letting in, bagaimana kita memiliki regulasi untuk mengenal diri, gitu kira-kira. Dan saya selalu ulang-ulang bahwa letting go yang saya bacain ini racikan saya. Jadi kalau ini racikan saya, berarti ini saya akan meracik dari semua kapasitas keilmuan dari apa yang pernah saya pelajari, dan teman-teman kunyah dulu, gitu ya. Dikunyah dulu pelan-pelan, dan akhirnya nanti biar jadi pengalaman, gitu. Jangan ditelan mentah-mentah, gitu ya, kira-kira. Direnungkan dan dikunyah pelan-pelan. Kita mulai. Kita memasuki bab 3. Kemarin kita udah bicara tentang, saya sedikit review dulu. Salah satu bagian dari manas itu adalah pikiran, ya. Jadi gini, akal pikiran itu disebut mind, oke? Yang terdiri dari banyak pikiran disebut thought. Jadi ada mind itu sekumpulan, thought itu single. Jadi di pikiran kita satu pikiran namanya thought. Pikiran kalau dia udah menjadi banyak, menjadi akal pikiran, itu disebut mind, gitu ya. Jadi kalau mind itu, jadi kalau dalam konteks pikiran yang disebut mind itu banyak sekali pikiran di dalamnya, gitu. Kira-kira kurang lebih begitu. Itu digerakkan oleh perasaan. Oke, digerakkan oleh perasaan. Jadi perasaanlah yang menggerakkan mind. Makanya teman-teman kalau perasaannya enak, mindnya, pikirannya juga enak, ya. Kalau perasaannya nggak enak, ini juga pasti nggak enak, gitu. Makanya perasaan itu sangat penting, gitu, ya.
Nah, saya nunjuk perasaan ke sini supaya mudah aja karena kan kebanyakan ada di sini gitu. Tapi sebenarnya semuanya ada di sini sih. Karena regulasinya semuanya regulasi otak gitu sebetulnya. Ya, nanti kita bahas pelan-pelan. Oke. Jadi akal pikiran itu dia digerakkan oleh perasaan. Jadi satu perasaan, pikiran tuh akan mencari dasarnya, akan memikirkan, dia akan berputar-putar gitu. Gitu ya, makanya manas, pikiran, perasaan, dan emosi itu selalu terikat tiga-tiganya, by the way. Karena sebagian orang di sepanjang hidupnya menahan, menekan, dan mencoba melarikan diri dari perasaan mereka. Nih, energi yang tertekan itu menumpuk dan mencari ekspresi melalui nestapa psikosomatis, gangguan tubuh, penyakit emosional, dan perilaku kacau dalam hubungan antar pribadi. Nah, makanya teman-teman, perasaan itu kebanyakan ditutup, dialihkan, bukan diregulasi atau diselesaikan gitu. Jadi banyak orang yang mengabaikan perasaannya, tetapi tidak mengekspresikan. Dan pun mengekspresikan rata-rata kepada ekspresi yang destruktif namanya. Lagi kesel, pukulin misalnya. Lagi kesel, buat hal buruk gitu. Padahal ingat, konteksnya itu adalah bagaimana kita melihat itu sebagai energi gitu. Nah, yang menggerakkan perasaan itu datang biasanya dari indera kita, apa yang didengar dan dilihat gitu. Dan itu nanti kita yang meregulasi gitu. Jadi penting banget untuk menyadari aku sedang memiliki perasaan apa. Karena perasaan ini juga nanti akan sangat erat kaitannya dengan alam bawah sadar kita dari kecil gitu. Gitu ya, kira-kira ya. Oke, teman-teman, at least per tahapan ini kita ngerti dulu ada perasaan, ada pikiran, di mana perasaan itu memengaruhi pikiran. Nah, meregulasinya nanti bentar lagi kita bahas. Tenang, santai ya. Saya ulang ya. Karena sebagian besar orang di sepanjang hidupnya menahan, menekan, dan mencoba melarikan diri dari perasaan mereka. Energi yang tertekan itu menumpuk dan mencari ekspresi melalui nestapa psikosomatis, gangguan tubuh, penyakit emosional, dan perilaku yang kacau dalam hubungan antar pribadi. Perasaan-perasaan yang terakumulasi menghalangi pertumbuhan spiritual, kesadaran, serta kesuksesan dalam banyak bidang kehidupan. Nah, jadi teman-teman, penting banget untuk kita bisa menganalisa perasaan kita gitu kira-kira. Nah, kan ini kita lagi belajar letting go ya. Letting go itu nanti kita ngerti bahwa dalam setiap perasaan kita menurunkan tingkat energi kepada perasaan itu gitu. Nah, energi itu listriknya. Jadi kalau misalnya kita nonton TV, nggak suka sama tayangan ya jangan dihancurin TV-nya. Mending dicabut listriknya, dia mati gitu. Gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan ngerti kenapa perasaan itu terakumulasi gitu. Ingat, perasaan itu cuma tamu yang lewat. Kalau kita terlalu attach atau terlalu melekat kepada perasaan, kita akan bete gitu, panjang, berkelamaan. Contoh. Teman-teman tahu marah dan amarah misalnya ya. Marah itu salah satu siklus emosi. Tapi marah yang berulang-ulang itu akan jadi amarah gitu. Maka kalau kita menyadari, katakanlah ya pada tahapan ini, kalau kita tidak bisa memaafkan, kita akan selalu menyakiti orang yang tidak menyakiti kita gitu. Contoh ya, ada orang bikin kesal kita, dan itu diem di perasaan kita lebih dari seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Gara-gara orang ini kesal ke kita juga kesal sama dia. Kesal kita ke orang ini ngebuat kita jadi marah sama semua orang di rumah, di kantor. Itu namanya amarah gitu kira-kira. Ya, makanya kenapa penting untuk cepat-cepat letting go. Maka kata kuncinya adalah pandai untuk memaafkan gitu teman-teman. Karena nanti kita ngerti bahwa kalau kita tidak punya skill untuk memaafkan, dia akan nempel terus gitu. Dan kalau nempel terus, dia akan berputar-putar.
berputar-putar gitu. Makanya jangan lupa mekanisme terbaik adalah penerimaan dan pemaafan gitu kira-kira. Sip ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dapat. Jadi yang penting kita udah mulai bisa, oh oke. Begitu ada perasaan lewat, ingat, ini bukan aku, ini perasaanku gitu. Ya, dirimu bukan perasaanmu, dirimu bukan pikiranmu. Jadi kalau ada rasa marah, bukan aku marah, aku menyadari aku sedang marah. Supaya terpisah dulu antara aku dengan marah gitu. Maka aku bisa mengobservasi marahnya gitu. Ya, karena kalau kita udah mulai bisa mengobservasi, kita nggak terlalu cepat mengambil keputusan. Jadi kalau ada peristiwa, jangan langsung direaktifkan. Maka ada dua teman-teman, responsif dan reaktif. Direspon dulu, nggak perlu terlalu cepat direaksikan. Kenapa? Karena begitu terlalu itu yang datang biasanya dari alam bawah sadar yang namanya kebiasaan gitu. Oke? Maka kalau itu diulang-ulang, kita akan bertindak tanpa sadar. Kita dikontrol oleh emosi kita. Makanya hening sejenak, direnungkan, apakah responku ini baik? Apakah responku ini konstruktif? Apakah responku ini membuat keadaan lebih baik gitu. Nah, 95% respon itu datang dari ketidaksadaran. Karena 95% kita didrive oleh alam bawah sadar kita gitu. Coba direnungin aja. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bab 3, teman-teman. Kita akan menganatomi emosi kita. Ini energinya ada di sini gitu. Ya. David Hawkins itu mempermudah untuk kita bisa ngecek emosi kita ada di kelas apa gitu. Sehingga kalau kita lagi ngecek di emosi di kelas apa, di level berapa, kita tahu harus ngapain gitu kira-kira. Gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan mengerti poinnya adalah kita benar-benar menelaah diri gitu. Sip ya. Jadi teman-teman, mulai saat ini kita belajar penting banget memaafkan gitu. Berarti sebelum memaafkan penting banget juga untuk menerima. Jadi penerimaan lalu dimaafkan. Dan jangan lupa memaafkan itu bukan melupakan, karena nggak bisa dilupain. Jadi memaafkan itu nanti mengingat ulang tapi nggak ada emosi lagi gitu. Nah di situ mulai letting go. Dan ingat, memaafkan itu skill. Ya, skill. Jadi nggak bisa kalau kita nggak latihan tuh nggak bisa. Nggak bisa kita tiba-tiba jago memaafkan tuh nggak mungkin. Makanya dilatih lagi gitu. Nah, salah satu latihan untuk bisa menerima dan memaafkan yang seperti kita bahas, jangan jadi orang pelit gitu. Ya, jadi yang sering kita ulang-ulang ya, belajar nggak pelit, baru kita bisa kontrol ego, baru bisa memaafkan. Karena orang pelit itu susah maafin, teman-teman. Kenapa? Karena orang pelit itu dia menggenggam. Bisa memaafkan tapi tidak bisa dilupakan. Memang memaafkan itu bukan melupakan, karena kalau udah masuk ke dalam memori nggak bisa dilupain, by the way. Jadi tujuan memaafkan itu bukan melupakan, tapi nanti kita akan mengingat tanpa emosi gitu. Oke ya teman-teman ya. Jadi di tahapan ini ingat, tidak ada orang yang bisa membuat kita sakit hati kecuali kita yang mengizinkan. Berarti datangnya dari mana? Reaksi kita, responnya kita. Ya, ingat, orang lain hanya mencet tombol. Marahnya udah ada di sini. Bencinya udah ada di sini.
Semuanya udah ada di dalam. Dan orang yang datang itu hanya mengingatkan bahwa Abu, kamu masih banyak benci, pencet, saya keluar bencinya. Dia yang membuat saya benci. Gitu kira-kira. Nah jadi kalau kita mulai bisa menggenggam kekuatan untuk merespon, itu akan lebih mudah untuk menerima. Cuman sayangnya kita tuh terlalu reaktif gitu teman-teman. Bagaimana mengingat tanpa emosi? Latihan. Sehingga kalau kita udah melatih ulang-ulang, nanti energinya makin kecil. Jadi jangan lupa kita ini gudang emosi, gudang benci, gudang marah, gudang julid, semua di dalam diri kita. Gitu. Nah tapi nanti frekuensinya begitu berkurang, energinya nggak terlalu gede gitu. Nah, kalau disakiti sama mantan gimana? Sama aja, disakiti itu kan perspektif kita. Kenapa? Aku yang merasa disakiti karena ekspektasiku terlalu gede. Yang menyakiti diri kita bukan siapa-siapa, tapi ekspektasi kitanya. Karena kita terlalu tinggi ekspektasi kepada siapapun di luar diri kita. Gitu. Berarti yang menyakiti kita siapa? Ekspektasi. Apalagi, saya selalu ulang-ulang, yang paling banyak punya kesempatan untuk menyakiti kita adalah orang yang kita sayangi dan orang yang kita cintai. Kenapa? Karena mencintai ada kemelekatan di situ. Maka kita banyak sakit hati sama orang yang kita sayang, bukan musuh kita, bukan. Anyway, makanya nanti ada emosi chapter bagaimana mencintai seutuhnya gitu, supaya kita jangan terjebak antara cinta dan melekat. Karena hari ini banyak orang ngomong mencintai tapi melekat gitu. Nah begitu melekat itu nanti akan ada attachment, jelas kemelekatan, dan itu penting untuk dilepasin. Endingnya netral, yes. Pada akhirnya kita belajar netral. Ya nanti kita akan bahas ke situ. Oke ya teman-teman ya. Cinta dan melekat gimana ngilanginnya? Dilampaui. Cinta level TK itu ingin memiliki. Naik ke atas ke SD ingin menguasai. Posesif, cemburu, membebaskan. Jadi jangan berhenti di level tengah gitu. Karena nanti kita pasti step by step. Awal mencintai itu menggenggam. Tapi lama-lama ngerti bahwa oh iya ya, mencintai itu membebaskan gitu. To love is to freedom. To love is to liberate. Mencintai itu bukan ngambil bunga karena cinta, saya simpan bunganya di sini, lama-lama mati. Tapi bagaimana membiarkan bunga tumbuh sesuai dengan benihnya ketika dia nggak perlu dicabut dan dipetik gitu. Gitu kira-kira. Nah makanya nanti tahapannya naik tuh. Makanya awal-awal disebut fall in love, betul nggak? Jatuh. Dari fall in, nanti kita belajar menjadi unconditional gitu. Gitu ya. Bagaimana caranya mengatasi perasaan tidak dihargai? Itu tadi, ekspektasinya dilepasin. Karena tidak perlu dihargai sama siapapun ketika kita sudah mulai menghargai diri sendiri. Makanya remote control happiness-nya, remote control pengharapannya jangan disimpan di orang lain gitu. Karena kalau kita nyimpan di luar, pasti kecewa. Pasti kecewa. Start ya, bismillah. Let's start. Tujuan anatomi emosi. Judulnya kita besarnya adalah anatomi emosi. Subbabnya namanya tujuan bertahan hidup, by the way. Ini seru nih. Sip ya. Psikologi apapun yang dikaji mengungkapkan bahwa tujuan utama manusia yang melampaui semua tujuan lainnya adalah bertahan hidup. Ini tolong digarisbawahi. Sel kita konteksnya adalah
Semuanya adalah ingin bertahan hidup. Hidup intinya adalah bertahan hidup lebih lama, dan lebih lama. Basicnya di situ dulu. Gitu ya. Setiap hasrat manusia berupaya memastikan keberlangsungan hidupnya dan kelompoknya. Seperti keluarga, orang-orang terkasih, dan negerinya misalkan. Manusia merasa takut terutama pada hilangnya kemampuan untuk mengalami. Untuk itu, orang-orang berjuang mempertahankan keberlangsungan hidup tubuhnya karena mereka percaya bahwa mereka adalah tubuh dan mengalami eksistensi mereka. Makanya kebanyakan orang takut mati kan. Padahal kita udah ulang-ulang, dalam pandangan spiritual, kematian itu jalan pulang sebenarnya. Ya, kalau kita bicara dalam konteks spiritual, mungkin dalam tradisi Islam sering disebut innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita datang dari satu titik, akan kembali ke titik, dari alfa ke omega, dari start menuju kembali kepada start, dari Brahman menuju Brahman. Itu semua intisarinya adalah jangan lupa kita mau pulang ke rumah sejati kita yang kita per saat ini hanya sementara. Dan kita, maka teman-teman kalau lagi dulu sekolah denger bel pulang, happy. Kenapa? Karena mau pulang. Tapi uniknya ketika kematian itu adalah bel pulang, kenapa pada sedih dan pada takut? Betul nggak? Padahal kalau kita bicara tentang kematian, bukan untuk ditakuti, justru untuk dirayakan. Kenapa? Karena itu bel pulang kita, by the way. Maka kalau pakai bahasa yang sederhana, simple. Jangan terlalu sibuk mencari sesuatu yang gak bisa dibawa pulang, misalnya. Jangan mati-matian menunggu mati, gitu misalnya. Kenapa? Karena itu semua poin di mana kita akan pulang ke tempat yang sejati dalam perspektif ini, gitu. Jadi orang yang takut mati cenderung takut hidup sebenarnya. Dan ketakutan akan mati itu dikasih informasi kita tentang ketakutan-ketakutan itu. Itulah dogma dan doktrin. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa takut? Ternyata kita takut melepaskan apa yang kita sudah miliki. Jadi ujung inti ketakutan itu datang karena kemelekatan. Aduh nanti kalau mati gimana anak ya, gimana rumah ya, nanti gimana nih suami kawin lagi, nanti gimana, wah semua ketakutan gitu tuh. Padahal kita sadar bahwa semua ketakutan-ketakutan datang dari kemelekatan gitu. Dan jangan lupa, ini adalah tempat sementara untuk kita kembali dalam perspektif ini gitu. Oke ya teman-teman ya. Makanya dalam perspektif tasawuf, puncak dari seseorang memahami tentang hidup, berdamai dengan kematian. Siapa yang sudah berdamai dengan kematian, dia akan berdamai dengan hidup. Jadi pertanyaannya, kita ini sebenarnya takut mati atau takut hidup? Nah, kalau kita tidak menyadari ini, kita akan berputar-putar di masalah yang sama nanti, gitu. Sip ya? Sehingga nanti kita akan mengerti prosesnya pengenalan diri, gitu. Sip ya? Nah itu bagus tuh, banyak dosa, takut mati. Nanti kita ngerti, dosa itu penyesalan. Penyesalan itu kaitannya nanti sama emosi. Maka kalau penyesalan yang gak diselesaikan, kita akan berputar di looping yang sama. Gitu. Dan dosa itu bukan untuk ditakuti, tetapi untuk disadari. Untuk tidak diulang. Karena pada dasarnya setiap manusia itu selalu berhadapan dengan kesalahan. Karena tanpa kesalahan kita nggak belajar. Tapi tidak mengulang kesalahan yang sama gitu misalnya. Gitu ya. Tidak dijadikan sebagai sesuatu yang disebut namanya penyesalan.
Anyway, tidak ada keputusan yang salah dalam hidup dan tidak pernah ada yang salah dalam hidup. Semuanya konsekuensi. Nah, jadi kita balik dulu. Manusia merasa takut terutama pada hilangnya kemampuan untuk mengalami. Untuk itu, orang-orang berjuang mempertahankan keberlangsungan hidup tubuhnya karena mereka percaya tubuh dan membutuhkan tubuh untuk mengalami eksistensi mereka. Makanya ketika nanti kita melampaui tubuh kita akan masuk ke dalam kesadaran. Karena mereka memandang dirinya terpisah dan terbatas, mereka tertekan oleh rasa kekurangan. Ya, jadi rasa kekurangan itu terjadi karena kenapa? Karena nggak mengenal siapa diri kita gitu. Kita jangan lupa ya teman-teman ya, begitu kita lahir kita terlimitasi oleh program. Begitu kita lahir kita dikerdilkan, kita dikecilkan, dan kita dipenjara oleh stigma gitu. Nah, jadi kalau kita berbicara dalam konteks kehidupan, sebenarnya kita semua lagi ingin membebaskan diri dari penjara-penjara stigma itu. Penjara-penjara paradigma, penjara-penjara konsep-konsep yang udah mulai diinstalkan dari sejak kecil gitu kira-kira. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman, itulah konteks dari kesadaran, bahwa kesadaran itu membebaskan kita dari semua stigma. Stigma itu konsep gitu. Karena nanti kita ngerti bahwa kenapa kita sekarang hari ini, karena kita meyakini itu. Dan ya balik lagi sih, semua kembali ke bagaimana kita masuk ke dalam yang namanya kesadaran. Benar banget, kita udah ulang-ulang ya, dihijab sama keluarga, lingkungan gitu, dikecilin gitu kira-kira. Makanya yang sering saya cerita gitu ya, begitu dia terlahir di lingkungan keluarga yang katakanlah mindsetnya negatif gitu, begitu anaknya dikasih tahu, ya nak, kamu tuh bisa apa sih, udahlah sekedar hanya anak seorang, udah kamu tuh hanya, udah tuh dia terdoktrin, terdogma, dan dia memiliki belief system bahwa aku hanyalah seseorang yang tidak berguna misalnya. Sehingga tanpa sadar kita diwariskan mindset itu oleh orang tua kita gitu, oleh lingkungan kita gitu. Gitu ya. Tapi menariknya kita nggak bisa nyalahin itu. Justru itu semua yang akan menjadi PR besar dalam kehidupan kita gitu. Justru itu program yang penting. Menghilangkannya gimana? Latihan dan melakukan reprogramming. Nah, nanti kita bahas. Nah, kita lanjut nih. Jadi sekali lagi, tolong diingat bahwa kita sekarang itu banyak yang belum kita gali. Karena kita udah mulai terpenjara oleh mindset gitu. Nah, orang yang sulit berubah itu karena mindsetnya nggak berubah gitu. Gitu ya. Nah, ketika si mindsetnya tidak berubah, maka hidupnya nggak berubah. Ketika konteks di mana kita tidak merubah pola berpikir, tidak merubah kebiasaan, pasti nggak akan merubah hidup. Itu by the way. Nah, jadi teman-teman, berhentilah berharap pada seseorang yang akan menolong kita. Berhentilah berharap akan ada keadaan yang lebih baik ketika kita sendiri tidak merubahnya gitu. Itu nggak mungkin. Ya, karena rumusnya, my life is my making. Hidupku terserah dan tergantung dari pilihanku, gitu kira-kira. Sehingga kalau aku tidak merubah ini, tidak akan ada yang bisa mewakilkan, gitu. Dan hidup ini nggak bisa diwakilkan, by the way. Semuanya penting untuk diregulasi dengan diri sendiri, gitu kira-kira. Lanjut ya, teman-teman ya. Jadi supaya mulai nyadar bahwa selama ini kita menggunakan program lama, jangan-jangan. Keyakinan lama, jangan-jangan. Sehingga hal yang lama ini tidak dirubah, maka saya tidak berubah hidup gitu.
Dan sekali lagi, tidak akan ada perubahan apapun tanpa merubah kebiasaan. Jadi kalau mindsetnya nyalahin terus, merendahkan terus, udah hidupnya akan gitu-gitu aja. Ngebully terus, hidupnya gitu-gitu aja. Dan menariknya, itu nggak bisa dipaksakan, teman-teman. Sama sekali nggak bisa dipaksakan gitu. Maka begitu kita mengerti, ketika ada seseorang mengeluarkan komentar atau hal buruk, itu semua datang dari luka di dalam dirinya gitu. Dan kita sadari bahwa ya udah, emang dia lagi terluka, maka semua apapun yang dikeluarin pasti sampah gitu kira-kira. Dan ketika kita menyadari itu, saya punya kekuatan untuk nggak usah ngambil sampahnya, buat apa? Karena kita nggak bisa meregulasi orang lain sebelum dia menyadari sesuatu gitu kira-kira. Jadi, satu, kita nggak bisa merubah orang lain, dan jangan pernah berharap orang lain itu berubah, nggak bisa. Sehingga balik lagi, ketika kita berbicara dalam konteks di mana apapun yang terjadi di dalam diri kita itu akan terpancar di luar diri kita, gitu. Nah, di sini nanti kita ngerti teman-teman, gak bisa nyalahin siapa-siapa dalam hidup gitu. Jadi kalau hidupnya susah, ya balik lagi, jangan-jangan mindsetnya yang susah gitu. Gitu kira-kira. Nah, hal yang umum bagi manusia untuk mencari di luar diri demi pemuasan kebutuhan mereka. Nih, yang barusan kita bahas. Jadi nyarinya di luar. Ini mengarahkan mereka untuk mengalami diri mereka sebagai makhluk-makhluk yang rapuh karena selalu merasa tidak cukup. Jadi ketika dia keluar, merasa nggak cukup, mencari, menggapai, meraih. 5 pengen 10, 10 pengen 20, 20 pengen 50, terus aja. Ingat ya, waktu kita bicara tentang toxic sukses, teman-teman. 90% orang sukses di semesta raya ini hidupnya nggak bahagia ternyata. Kenapa? Karena dia nggak punya hubungan baik sama orang-orang terdekatnya, dia tidak merasa cukup terus, dan bahkan udah punya banyak sekali merasa kekurangan gitu. Nah, sehingga cukup itu bukan berarti banyak. Banyak itu belum tentu cukup gitu. Jadi kalau sekarang aku tuh pengen yang banyak, tar dulu. Banyak belum tentu cukup. Cukup ya cukup. Kurang apalagi nggak cukup gitu. Sip ya. Nah, jadi nanti kita akan mulai menggeser value sukses. Itu tidak terletak pada concern fisikal gitu. Tetapi bagaimana aku bisa menikmati hidup gitu kira-kira. Sehingga nanti kita akan ngerti bahwa semua esensinya tidak di luar tetapi di dalam gitu. Kalau punya obsesi ingin punya kemampuan lebih dari orang lain, wajar nggak? Good. Itu menjadi sebuah trigger kita. Tapi jangan lupa batasannya bukan orang lain lagi nanti, tapi dirinya sendiri gitu. Karena nanti kalau orang sering membandingkan untuk menjadi lebih baik dari orang lain, itu nanti akan depresi. Tapi belajarlah untuk menjadi versi terbaik dari diriku hari kemarin gitu. Gitu ya. Jadi ini bukan berarti nggak boleh punya keinginan, nggak boleh punya target, bukan. Tapi sadarilah konteksnya bahwa inti dari semuanya itu bukan di orang lain gitu. Tetapi konteksnya lebih kepada kesadaran kita untuk mampu bagaimana kita mengolah regulasi yang ada di dalam, gitu kira-kira. Sip ya, teman-teman ya. Oke. Karena itu, akal pikiran adalah mekanisme bertahan hidup, survival mode. Dan metode bertahan utamanya adalah melalui penggunaan emosi. Jadi emosi gitu tuh perlu. Karena emosi ini nanti yang akan membuat kita survive gitu. Tetapi kalau kita berada hanya di survival mode, kita nggak naik kelas menjadi manusia gitulah kira-kira.
Maka kalau pikirannya cuma makan, minum, reproduksi, makan, minum, reproduksi, itu kaitannya dalam konteks di sini dalam wilayah hanya dalam orang gitu misalnya. Belum menjadi manusia gitulah kira-kira. Nah, nanti kita akan ngerti ke situ gitu. Oke? Karena itu, akal pikiran adalah mekanisme bertahan hidup dan metode bertahan utamanya adalah melalui penggunaan emosi. Pikiran ditimbulkan oleh emosi dan akhirnya emosi menjadi kanal ekspresi bagi pikiran. Ribuan bahkan jutaan pikiran bisa digantikan oleh satu emosi. Emosi lebih mendasar dan primitif daripada proses mental. Jadi karena emosi ini nanti kaitannya sama tubuh fisik, ini secara alamiah kita akan mengalami gitu. Nah, emosi ini nanti ada kaitannya sama energi, teman-teman. Karena dalam bahasa Inggris, emosi itu emotion, energy in motion gitu. Sehingga ketika ada energi yang mengalir, tergantung energi ini akan kita arahkan kemana. Nah, begitu kita mulai menguasai energi dan sadar pengalihan energi kemana, kita akan mulai bisa mendirect, mengarahkan hidup kita sesuai dengan apa yang kita nyamankan gitu. Karena kebanyakan orang tidak sadar mendirect energinya kemana, tetapi dia didikte oleh eksternal sehingga kebanyakan energinya bocor gitu kira-kira. Sampai sini oke ya? Oke, saya kasih analogi dulu gini teman-teman. Tubuh kita ini kayak baterai. Jadi kalau bobo, kita dicas 100%. Bangun, kita akan melakukan aktivitas, baterainya turun tuh. Turun. Oke? Nah, kalau kita nggak sadar bahwa diri kita ini adalah energi yang terbatas, maka kan kita pasti capek gitu. Maka saya selalu mengulang-ulang sama siapapun yang belajar bareng, lihatlah energi kita kayak ngelihat uang, teman-teman. Pastikan investasikan energi kita di tempat yang bermanfaat. Kira-kira ini nggak bermanfaat, ngapain menginvestasikan energi di situ gitu. Nah, kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kita seringnya sehari menginvestasikan tanpa sadar gitu. Sehingga kira-kira contoh, kalau kira-kira nggak perlu terlalu amat-amat marah, nggak usah marah. Kenapa? Rugi. Saya menginvestasikan ke tempat marah. Dan hal yang membuat energi kita cepat bocor itu namanya judgment, menilai. Maka orang yang banyak mengeluh dalam hidupnya, energinya cepat bocor gitu. Gitu teman-teman. Jaga untuk tidak menilai. Dan mau nggak mau itu semua intinya adalah latihan. Karena kita gampang banget loh. Ngelihat orang beda ngomong, langsung dijudge ini salah. Ngelihat postingan nggak ngerti, langsung dikomen ini nggak. Makanya maaf ya, ketika kita nggak sadar energi, kita akan selalu kekurangan energi gitu. Kita semua punya waktu 24 jam yang sama. Kenapa ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Aku tuh kekurangan waktu nggak efektif dan efisien gitu. Kenapa nggak efektif dan efisien? Karena kita nggak belajar memanage energi gitu kira-kira. Sip ya, hidup adalah manifestasi di mana energi kita investasikan. Teman-teman, please, ini penting banget untuk kita lakukan gitu. Jadi kira-kira nggak perlu komen, nggak usah gitu. Nggak semua harus kita komen. Nggak semua harus kita baca. Pastikan memanage energi ke tempat yang bermanfaat. Pokoknya lihat energi kayak lihat uang aja. Dah, mau diinvestasikan, mikir dulu, tar. Ini kira-kira menguntungkan nggak ya? Untungnya berapa nih? Ruginya berapa nih? Misalkan gitu. Sehingga ketika kita mulai meregulasi, mau marah nih, tar mikir dulu nih, kalau saya investasikan 5% ke marah, enggak, mendingan 5% ke happy, beres.
dalam konteks ini, kita banyak tidak sadar dalam memanifestasikan energi, menginvestasikan energi. Sehingga ketika kita nggak sadar, energinya drop tanpa kita sadari gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah jadi sekali lagi, hidup itu adalah kaitannya sama energi. Setiap energi pasti bervibrasi. Setiap vibrasinya pasti nanti punya frekuensi gitu. Nah bentar lagi kita akan masuk ke situ. Sampai sini oke, teman-teman? Kalau pikiran kita kendalikan lebih dominan daripada perasaan, boleh nggak? Boleh-boleh aja, tapi rugi gitu. Makanya kalau pikirannya pengen oke, ininya diregulasi gitu. Kalau ininya ingin oke, jangan ditahan, tetapi dialirkan ke tempat yang konstruktif. Ingat, setiap perasaan dan emosi itu energi. Kira-kira gitu teman-teman. Cara mengatasinya gimana? Latihan. Jeda sesaat sebelum bicara. Jeda sesaat sebelum melakukan sesuatu. Lepaskan diri kita dari kebiasaan gitu. Karena kalau kita sadari 95% keseharian kita itu kebiasaan. Oke ya. Sehingga ketika kita mulai sadar bahwa tar. Ini saya bangun pagi hari ini saya mau menghemat energi ya. Sadar tuh. Ketika mau menghemat energi, ngelihat hal yang nggak penting, nggak usah ditanggapi gitu. Ngapain? Karena ingat ya, saya terbatas nih. Saya nggak punya waktu untuk menanggapi hal yang nggak terlalu penting buat saya gitu. Sehingga nanti kita ngerti bahwa, oh oke, saya akan menginvestasikan energi sesuai dengan kesadaranku gitu kira-kira. Jadi bukan dia yang mengontrol aku, tapi aku yang mengontrol energinya. Kuncinya apa? Latihan. Latihan, gitu. Ini kan kita mau nggak mau penting untuk dipraktekkan gitu teman-teman. Jadi seenggaknya bukan ngomong dulu baru mikir, tapi mikir dulu baru ngomong gitu. Kan kebanyakan orang saking nggak bisa mikir, dia ngejudge. Orang yang terlalu banyak ngejudge, berarti otaknya tuh masih baru, jarang dipakai gitu. Kenapa? Nggak pernah diregulasi dulu, dijudge aja gitu. Tapi akalnya jarang dipakai gitu. Makanya, maaf ya, sekali lagi ya, Gustav yang bicara bahwa terlalu susah untuk berpikir, maka orang lebih cepat menuduh, lebih cepat menjudge gitu. Sip ya. Ngeredusnya gimana? Kadang kepancing. Latihan. Setiap pancingan yang datang tempat latihan kita gitu. Gitu ya. Berapa lama agar jadi kebiasaan baru? Ya, berapa lamanya relatif. Tapi seenggaknya latihan yang paling terbaik itu lebih dari 30 hari gitu by the way. Dan kalau mau belajar gini kan harus ada pelatihnya. Jadi wajar kalau pelatih itu datang ke room ini untuk ngecek ini ngomong-ngomongin letting go, bisa letting go nggak sih? Gitu teman-teman. Jadi easy aja gitu. Gitu ya kira-kira. Nggak apa-apa. Memang semesta tuh lucu gitu. Dia akan selalu menghadirkan sesuatu untuk kita mempraktekkan gitu. Dan it's okay. Namanya juga kita mau belajar kan. Dan pembelajaran itu poinnya adalah mengalami gitu kira-kira. Sip ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Alright. Penalaran atau sering disebut reason adalah alat yang digunakan akal pikiran untuk mencapai tujuan-tujuan emosionalnya. Ketika digunakan oleh intelek, emosi yang mendasarinya biasanya tidak disadari. Ketika emosi yang mendasarinya dilupakan atau diabaikan dan tidak dialami, orang-orang tidak menyadari alasan dibalik tindakan mereka, dan mereka
mereka reka berbagai alasan yang masuk akal. Bahkan mereka sering tidak tahu mengapa mereka nih. Kalau udah jadi habits gitu tuh, kadang semuanya nggak disadari, bahkan nggak tahu lagi ngerjain apa sekarang, nggak sadar. Jadi teman-teman, kalau kita ngelihat orang yang nyebelin, yang gimana, it's okay. Mungkin dia juga nggak sadar dia lagi gitu. Nggak apa-apa. Dan itu 95% didrive oleh sesuatu yang ala bawah sadar, by the way. Karena kita harus menyadari bahwa setiap orang tuh orang tuanya berbeda, lingkungannya berbeda gitu. Sehingga ketika kita menyadari bahwa konteks, oke, aku jangan-jangan lebih banyak melakukan yang aku nggak sadar gitu teman-teman. Sehingga ketika kita tidak menyadari itu, kita di-looping oleh hal yang sama berulang-ulang. Sehingga ketika kita di-looping oleh hal yang sama berulang-ulang, kebiasaan yang menjadi masternya kita gitu. Master itu dalam artian yang mengontrol kita gitu. Ya. Nah, jadi nanti kita ngerti tuh kenapa penting untuk meregulasi emosi gitu. Ulang ya, saya mudahin dulu. Hidup ini energi. Ketika si energi ini akan tervibrasi, nanti vibrasinya cuma kebagi dua di buku ini. Frekuensinya nanti ada banyak. Nah, tapi intinya adalah jangan lupa kemana kesadaran kita pergi, di situ energi kita mengalir. Jadi teman-teman, kalau kesadarannya ke ruang gelisah, energinya ke ruangan gelisah, dan gelisah akan tumbuh. Berarti kalau kesadarannya di ruang marah, maka energi akan di ruang marah, dan ruang marahnya akan bertumbuh gitu. Nah, jadi kenapa poin pentingnya, penting sekali untuk kita menyadari setiap apapun yang kita lakukan. Jadi sekali lagi teman-teman, diam dulu, santai, relax, ditanya. Kalau gua ngelakuin ini, energi boros nggak? Rugi nggak? Kalau itu perlu, that's okay. Dalam konteks ini, ketika kita bicara dalam wilayah energi, oke. Diam dulu tuh. Begitu diam, oke, saya putuskan. Begitu diam, saya putuskan. Nah, kebalikannya, ngerjain, keputusannya lupa bahwa, ya ampun, ini semua saya putuskan gara-gara kebiasaan. Contoh ya, teman-teman ya, saya kasih contoh. Nih, saya kasih contoh realnya dulu ya, supaya teman-teman punya punya sudut pandang, punya perspektif. Saya kasih contoh. Saya ulang. 95% keseharian kita itu berdasarkan kebiasaan. Jadi, kebayang nggak? Orang bangun tidur pagi, langsung mandi, pergi ke kantor, meeting, melakukan tugas, makan siang, meeting lagi, melakukan tugas, makan sore, pulang, tidur, diulang-ulang. Itu tanpa sadar, kita nggak usah sadar, tubuh udah kerja sendiri gitu kira-kira. Nah, jadi teman-teman coba rasain deh. Kalau kita udah bertahun-tahun, let's say setiap jam 9 pagi itu meeting, dan jam 9 udah mulai ada rasa kesel marah karena di meeting ada perbedaan pendapat, autopilot, that's it. Even teman-teman lagi libur, nih lagi libur lebaran gini, itu jam 9 pagi tubuh nagih, woi bro, kalau belum marah-marah jam 9 pagi, biasanya jam 9 udah marah-marah, kok lu diem aja sih? Nah, jam 9 tubuh udah mulai gelisah tuh. Jam 1 udah mulai gelisah lagi tuh. Kenapa? Karena dia berulang-ulang.
Nah, maka banyak orang yang healing nggak selesai karena dia memperbaiki buahnya, tidak pada akarnya gitu. Sehingga dalam konteks yang berulang-ulang, kita penting banget untuk melakukan repetisi ulang, untuk melakukan reprogramming kita kira-kira. Teman-teman yang usianya di atas 35-40, ini semua sudah menjadi program. Ini penting nih. Ini program. Maka lepaskan program itu. Lepaskan program itu gitu. Dimana ketika dilepaskan program itu kita perlu menjauh sejenak dari berpikir, merasakan, dari menjudge. Nah, kalau kita melihat dalam perspektif Ramadan itu kan sebenarnya tempat di mana kita keluar dulu dari kebiasaan lama gitu kira-kira. Ya, mau itu disebut retret boleh, mau itu disebut healing boleh. Tapi sadar, saya melakukan ini untuk reprogramming self. Kenapa? Karena kalau kita tidak merubah pola pikir kita akan memilih hal yang sama diulang-ulang. Jadi teman-teman, sorry ya, kalau kita tidak berusaha merubah pikiran kita, nggak mungkin kita akan merubah masa depan kita. Dan yang bisa kita lakukan itu hanya untuk diri kita, bukan untuk siapa-siapa gitu. Kita lanjut ya. Nah, nih, ini yang tadi barusan saya kasih analogi, kita langsung bahas di sini. Ada cara sederhana untuk menjadi sadar pada tujuan emosional yang mendasari aktivitas apapun, yaitu melalui pertanyaan. Ini teman-teman menarik banget nih. Coba kalau mau ngapa-ngapain, ditanya dulu, untuk apa? Untuk apa? Gitu. Ya. Ketika jawaban telah diberikan, pertanyaan untuk apa perlu diajukan lagi dan lagi sampai perasaan dasar tersingkap. Teman-teman, kita kadang-kadang nggak tahu perasaan dasarnya apa, sehingga dengan sangat mudah men-trigger melakukan sesuatu. Padahal kita nggak tahu dasarnya tuh kenapa gitu. Nggak tahu. Nah, maka bertanya untuk apa diulang-ulang itu penting untuk satu hal. Perasaan dasar apa sih yang sebenarnya lagi kamu takuti misalnya, lagi kamu rasakan gitu misalnya, ya. Nah, ini sebagai contoh nih ya, contoh. Seseorang lelaki menginginkan mobil Cadillac, di contoh ini pakai Cadillac lah ya, yaitu mau Lamborghini kayak terserah lah gitu. Akal pikirannya memberikan semua alasan logis. Oh, logis dong. Saya mau masuk beli ini ke toko dengan gini gitu, pokoknya saya perlu ini. Ya, saya perlu ini gitu. Akal pikirannya memberikan semua alasan logis, tetapi logika tidak benar-benar mampu menjelaskannya. Ya, logika tidak benar-benar mampu menjelaskannya. Kadang-kadang kita beli tapi pengen aja, tapi nggak tahu buat apa gitu. Nah, ini yang dipakai untuk pembelian yang kompulsif. Biasanya ini terjadi ketika 44, 55, 66, nah gitu. Nggak butuh, tapi karena diskon dibeli. Nah, gitu. Akhirnya mubazir gitu misalnya. Anyway, gitu ya. Itu contoh aja sih. Itu contoh. Jadi ia bertanya pada dirinya sendiri, untuk apa aku menginginkan Cadillac? Nih contohnya gitu, dia nanya. Untuk mendapatkan status pengakuan, rasa hormat, dan status kesuksesan sebagai warga negara yang hebat. Nah, ini nih. Kayaknya saya perlu Cadillac deh. Kenapa? Kalau pakai Cadillac, kayaknya orang bakal hormat deh sama saya, gitu.
Untuk mendapatkan status pengakuan, rasa hormat, dan status kesuksesan sebagai warga negara yang hebat, pertanyaan perlu diajukan lagi. Nah, nambah lagi tuh pertanyaannya. Untuk apa aku menginginkan status itu? Nah, teman-teman, kalau kita nggak punya layer pertanyaan demi pertanyaan-pertanyaan, tadi itu kadang beli gara-gara emosi, beli gara-gara nggak butuh gitu ya kira-kira. Nah, dan untuk memastikan gini, saya ulang ya, pertanyaan perlu diajukan lagi. Untuk apa aku menginginkan status itu? Rasa hormat dan penerimaan dari orang lain. Nah, mulai. Jadi, dia pengen dihormati gara-gara mobilnya. Gitu ya. Dia pengen dihormati gara-gara mobilnya. Oke. Nah, karena dia pengen dihormati gara-gara mobilnya, coba kamu ajuin lagi pertanyaannya. Untuk apa sih ingin dihormati dan diterima? Nih, ternyata teman-teman, pengen punya Cadillac, satu, untuk memiliki perasaan aman. Ya, perasaan aman. Pertanyaan perlu diajukan lagi, untuk apa aku menginginkan keamanan? Untuk merasa bahagia. Pertanyaan untuk apa? Yang diajukan terus-menerus mengungkapkan bahwa pada dasarnya ada perasaan tidak aman, tidak bahagia, dan kurang terpenuhi. Jadi, perasaan gak aman pengen ditutupi pakai Cadillac gitu teman-teman. Kebayang gak? Nanti udah kebeli, tetap aja karena perasaan gak aman yang gak diberesin, dia pengen mobil yang lebih lain, lebih mahal, lebih lagi, lebih mahal, lebih lagi. Perasaannya gak beres, barangnya nambah lagi. Belum kalau gak kebeli, dia harus korupsi. Jadi kebayang gak kenapa orang korup? Karena dia tidak pernah tahu dasar perasaannya apa. Maaf ya, ketika kita mulai mencoba mengimpress orang lain, sadarilah, orang lain juga kadang-kadang gak peduli-peduli amat. Jadi kita mati-matian mengimpress orang lain, dan ketika orang lain itu kita coba untuk dalam tanda petik puaskan gitu. Dan sadarilah bahwa tidak pernah akan ada yang terpuaskan. Karena pada akhirnya kita mencari sesuatu yang disebut unrealistic expectation gitu teman-teman. Kita penting untuk kita balik lagi ya. Kembalilah kepada konteks yang namanya kesadaran tadi gitu. Jadi kalau kita nggak tahu basic perasaannya, kita akan hanya menutupi dengan sesuatu yang tidak menyelesaikan akar gitu teman-teman. Jadi dari pelajaran si Cadillac ini, kita punya ada holding time dari memutuskan keinginan sampai mengeksekusi. Ada satu pertanyaan yang penting, untuk apa? Gitu. Banyak keborosan-keborosan terjadi tanpa pertanyaan untuk apa gitu teman-teman. Sip ya. Karena kalau kita membeli sesuatu hanya untuk menutupi ketakutan, itu bukan hal yang tepat. Itu hanya akan menutup sekali lagi, itu ngeberesin buahnya, tapi akarnya nggak diberesin, by the way. Ya, dah, kita recap dulu. 1, hidup adalah kemana energi kita manifestasikan, itu nomor 1. Jadi, energi lihatlah seperti teman-teman ngelihat uang.
Ya. Kan kalau punya uang tinggal 1 juta, nih irit-irit nih, tinggal 1 juta lagi nih buat bahan 1 bulan gitu misalnya, lebaynya gitu. Jadi abis itu, banyak hal yang gak perlu marah, gak usah marah gitu. Banyak hal yang gak perlu digubris, banyak hal yang gak perlu pay attention, gak usah, buat apa. Gitu kira-kira. Dan nanti kita tahu kok, kita akan tahu, kita akan memanifestasikan ke orang yang tepat misalnya, ke situasi yang tepat misalnya, karena kita melatih gitu. Sip ya teman-teman ya, itu nomor 1. Nah, yang kedua, adakanlah self talk. Teman-teman jangan lupa ya. Nah, kita lucu-lucuan sebentar boleh ya teman-teman ya. Siap-siap tangannya di keypad, ini untuk reminder aja. Wah, saya sih yakin udah pada sadar lebih bagus ya sekarang, tapi just to remind. Siap tangannya di keypad, begitu saya nanya langsung jawab. Siapa orang yang paling sering kita ajak ngobrol tiap hari? Go! Silakan dijawab. Iya, jawabannya adalah dirimu sendiri. Ya. Kita tuh sering banget ngobrol sama diri sendiri, teman-teman jangan lupa. Mau pasangan paling berapa lama sih? Sama diri sendiri almost every time. Betul? Jadi kalau kita lagi ngobrol sama diri sendiri, pastikan obrolannya obrolan yang bagus. Betul nggak? Kita ngobrol sama cucu paling berapa lama? Ngobrol sama suami atau istri paling berapa lama? Ngobrol sama anak paling berapa lama? Tapi ngobrol sama diri sendiri almost whole day. Makanya do self talk, lakukanlah self talk. Untuk apa? Gitu. Pengen untuk apa? Saya butuh karena pengen kelihatan keren. Untuk apa? Karena kan kalau keren nanti aku jadi banyak teman. Untuk apa? Karena kalau aku jadi banyak teman, aku jadi nggak kesepian. Oh, ternyata penyakitnya kesepian. Nah, berarti ada kesepian yang harus diregulasi gitu kira-kira. Oke teman-teman, dapat ya? Sip ya? Oke ya. Nah, nanti dalam pandangan konteks religius atau agama, pertanyaan untuk apa ini bisa dikaitkan sama Tuhan gitu kira-kira. Sip ya, supaya nanti kita bisa meregulasikan ini dalam bentuk yang universal gitu. So, make sure do a good self-talk gitu, supaya self-talk kita jauh jadi langsung bisa kita praktekkan. Kita masuk ke skala emosi, teman-teman. Nah, dalam konteks skala emosi, kita bicara dalam wilayah begini. Dalam wilayah begini. Terkadang pertanyaan untuk apa, tapi jawabannya masih bingung. Nggak apa-apa, yang penting ditanya dulu. Daripada sama sekali nggak nanya, gitu. Seenggaknya, ada sekat antara perilaku dan ada sekat dengan peristiwa gitu kira-kira. Nanti teman-teman akan terlatih kok. Nah, sebentar lagi teman-teman akan tahu. Begitu dijawab untuk apa, saya ada di mana. Nanti bentar lagi tahu. Karena nanti bentar lagi kita akan masuk ke dalam skala emosi gitu kira-kira. Jadi nanti kalau udah tahu skala emosinya di level apa, oh oke, saya tahu saya ada di sini gitu. Kita lanjut ya. Oke. Nah, demi kesederhanaan dan kejelasan, kami akan menggunakan skala emosi yang berhubungan dengan level-level kesadaran. Presentasi menyeluruh tentang level-level kesadaran, dasar ilmiahnya, dan aplikasi praktisnya bisa dibaca dalam Power versus Force, itu bukunya Hawkins juga. Kita akan bongkar ini pelan-pelan. Oke? Secara singkat, segala sesuatu memancarkan energi, ini yang tadi saya bilang. Ingat, semua memancarkan energi.
baik positif maupun negatif. Oke? Secara intuitif, kita tahu perbedaan antara pribadi positif, contohnya ramah, tulus, perhatian, dan pribadi negatif, contohnya apa? Serakah, penipu, pembenci. Oh, teman-teman bisa ngerasain lah. Anyway, ya, karena mau nggak mau kita punya rasa. Nah, kalau kita melatih dan kita mengasah, itu rasanya akan terlatih pasti. Anyway, jadi teman-teman, perkecillah mempercayai kata-kata, karena vibrasi energi di belakang kata-kata itu jauh lebih nyata. Ya, orang bisa kata-katanya lembut, tapi nipu. Orang bisa kata-katanya lembut, tapi nusuk. Maka kata-katanya, tapi lihat frekuensi di belakangnya, vibrasi di belakangnya. Makanya saya selalu ulang-ulang ya teman-teman, jangan percaya omongan saya. Tapi omongan ini jadikanlah sebagai bahan untuk kontemplasi dan dialami gitu kira-kira. Makanya saya tidak berusaha meyakinkan sesuatu, ngajak, enggak, just sharing. Teman-teman alami itu. Oke, sampai sini ya. Persedikit untuk kita mendengarkan kata-kata, tapi mulai aktif merasakan energi di belakang kata-katanya. Makanya kita nggak tertipu sama figur, nggak tertipu sama orang. Karena yang terpenting itu bukan siapanya, tapi apa yang dikatakan. Sedikit ya, saya ngutip statementnya Imam Ali. Imam Ali tuh bilang gini, undur makola wala tandur makola. Jangan lihat siapa yang ngomong, lihat apa yang diomongin. Even itu keluar dari anak kecil, kalau itu kebenaran kamu ambil. Nah, kalau kita subjektif ngelihat orangnya udah nggak suka, padahal boleh jadi omongannya penting buat kita. Nah, itulah kenapa kita melatih di room ini, bukan ngelihat figurnya, sayanya nggak penting, figurnya nggak penting. Maka yang terpenting adalah apa yang kita pelajari, teman-teman bisa mengcapture, mengambil menjadi sebuah pelajaran gitu kira-kira. Sampai sini oke, teman-teman? Dapat ya? Clear ya? Sip ya? Jadi ingat, di belakang kata-kata itu pasti ada energinya. Nah, kita nanti latihan untuk itu. Ya, oke. Secara intuitif kita tahu perbedaan antara pribadi positif, ramah, tulus, perhatian, dan pribadi negatif, serakah, penipu, pembenci. Contoh ya, energi Bunda Teresa jelas beda dengan energi Adolf Hitler. Ini contohnya begitu. Kebanyakan energi orang berada di antara keduanya. Musik, tempat, buku, hewan, niat, dan seluruh kehidupan memancarkan energi yang bisa dikalibrasi terkait esensinya dan tingkat kebenarannya. Ini penting. Gitu ya. Jadi teman-teman mulai sama energinya. Ya. Nah, dalam pembelajaran ini Hawkins menggunakan satu diksi disebut like goes to like. Apa artinya? Yang serupa akan saling tarik-menarik. Like attracts like. Jadi hukum tarik-menarik tuh hadir. Ingat ya, semua yang di luar itu refleksi yang di dalam, by the way. Nah, nanti kita akan bahas hukum refleksi ya. Nanti kita akan bahas ke situ. Energi-energi yang berbeda berkonstelasi pada pola-pola penarik atau level-level kesadaran.
Peta kesadaran memberikan pandangan linear dan logaritmik terhadap medan energetik non-linear ini. Nanti saya bahas pelan-pelan. Ini saya baca dulu, tapi nanti sebentar lagi kita akan. Oke? Setiap level kesadaran atau pola penarik dikalibrasi pada skala logaritmik pada kekuatan energetik mulai dari 1 sampai 1000. Nanti teman-teman saya jelasin dari kelas paling kecil sampai paling atas. Level pencerahan penuh itu nanti 1000. Di peta kesadaran bagian atas merepresentasikan level tertinggi yang bisa dicapai di dunia manusia. Level ini dicapai contohnya oleh Isa Al-Masih, Yesus, Buddha, Krishna, Nabi Muhammad. Ini orang-orang tercerahkan. Nah, orang-orang tercerahkan itu levelnya 1000. 1000. Nanti yang paling bawah itu levelnya sekitar 20, teman-teman. Jadi nanti kapan-kapan kita pakai coret-coret ya. Tapi nanti kira-kira petanya kurang lebih begini nih. Ya nanti saya petain. Tenang, santai ya. Yang penting teman-teman ngerti dulu, setiap emosi ada levelnya. Level paling bawah sampai level paling atas. Nah, untuk gampang dulu ya teman-teman ya. Paling simpel. Gini, nanti teman-teman ngerti pelan-pelan, easy, tenang ya, tenang. Level paling rendah itu nilainya 20, teman-teman. 20 itu apa sih rasanya? Rasa malu, rasa hina, rasa nggak pantas. Nah, teman-teman kalau ada di level itu, hati-hati karena teman-teman lagi ada di level yang paling rendah. Nah maaf ya. Satu level di bawah 20, itu biasanya ada keinginan untuk bunuh diri. Anyway. Nah makanya nanti yang paling aman itu kita punya at least di level 200 namanya. Nah, level 200 itu courage atau ada semangat. Teman-teman, jangan lupa semangat itu gratis. Semangat itu nggak bayar. Jadi sebisa mungkin teman-teman jangan kehilangan semangat. Courage atau semangat itu levelnya 200. Ya, nanti teman-teman kalau kita udah masuk ke kelas advance, kita tuker pembelajarannya lewat Zoom ya, supaya nanti kita bisa coret-coret gitu. Sip ya. Kan ini sekarang baru pemanasan dulu, pemanasan untuk masuk ke level emosi. Jadi seenggaknya hari ini kita nggak ngebahas dulu levelnya. Yang penting teman-teman tahu dulu, oh emosi ada skalanya. Oke? Kalau emosi ada skalanya, nanti saya tahu bahwa saya lagi ada di skala mana gitu kira-kira. Sip ya. Level keberanian atau semangat itu di 200 adalah titik kritis yang menandai pergeseran dari energi negatif ke positif. Jadi at least teman-teman akan ngerasa bahwa oh oke, jangan-jangan saya sekarang lagi ada di vibrasi yang negatif, atau saya sekarang lagi ada di vibrasi yang positif. Nanti teman-teman pelan-pelan tahu gitu kira-kira. Ya, intinya itu dulu. Intinya hari ini tahu emosi ada levelnya. Dah gitu. Sip ya. Oke, nanti kita dalamin pelan-pelan. Tenang, nanti kita dalamin pelan-pelan. Nah, tapi intinya teman-teman, intinya jangan lepas dari yang namanya semangat. Dah itu aja. Karena kalau kita lepas dari semangat, kita akan turun drastis ke bawah. Kita akan masuk ke dalam level yang penuh dengan ketakutan, kesedihan, dan seterusnya gitu kira-kira.
Sip ya. Itu dulu. Dah, atas bawahnya belakangan. Karena nanti kalau nanti terlalu detail tahu ini apa, jadi gini, aduh aku lagi 20, lagi 100, lagi 200. Nanti jadi malah justru sibuk di situ gitu. Nah, saya tidak menganjurkan untuk teman-teman jadi sibuk di ukuran itu gitu. Semangat contohnya, saya masih punya keinginan untuk melakukan ini lebih baik gitu. Teman-teman maaf ya, orang depresi, orang stres, itu semangatnya drop, even dia nggak mau keluar kamar misalnya, nggak mau melakukan apa-apa gitu. Tapi it's okay ya, kalau lagi memang perlu di level itu, it's okay. Karena yang terpenting adalah menerima aku lagi ada di level mana. Kenapa? Karena kita akan naik turun levelnya. Yang bahaya, kita lagi di level rendah, pengennya di atas. Maksain, itu bahaya. Sip ya. Cara mengembalikan semangat gimana? Belajar. Cari tahu. Makanya teman-teman, jangan lelah belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Maka belajar akan membawa kepada yang namanya pemahaman. Pemahaman akan membawa kita menuju kepada kesadaran. Gitu kira-kira. Sampai sini oke, teman-teman? Semangat dalam bentuk apapun. Semangat itu bahan baku kita, bahan bakar kita untuk move, untuk gerak, dan gerak. Kayak pepatah bilang, naik sepeda itu kalau nggak gerak pasti jatuh gitu. Dan hidup itu bergerak. Maka move, bergerak, perlu ada pendorong. Maka mendorong maju itu pro and balance, itu disebut problem. Maka masalah artinya bergerak maju. Kita perlu masalah supaya kita bisa bergerak maju, gitu loh teman-teman. Jadi jangan benci sama masalah. Kalau nggak ada masalah, kalian nggak ada di kelas ini. Kalau nggak ada masalah, kita nggak mau belajar gini-ginian. Jadi terima kasihlah kepada sesuatu yang kita anggap buruk, gelap, karena tanpa itu semua, kita nggak mungkin masuk ke dalam kesadaran ini gitu. Nggak mungkin. Ya, jadi setelah ini, kita bisa mulai memaafkan orang yang kita benci. Kita bisa mulai menerima sesuatu yang kita anggap buruk. Karena at the end of the day, teman-teman, pada akhirnya ya, kita semua akan sangat berterima kasih sama orang yang paling kita benci dalam hidup ini. Karena kenapa? Merekalah yang membawa kita ke level kesadaran ini. Mereka hanya berperan, mereka hanya mengambil peran untuk dirasa kita nggak suka sama mereka. Mereka mengambil peran itu untuk mendorong kita maju gitu. Nah, jadi ketika kita mulai menyadari bahwa apapun ya yang kita anggap itu nggak baik, benci, sadarilah bahwa mereka semua sedang menyamar sebagai teman bertumbuh kita supaya kita ada di dalam kelas kesadaran ini gitu kira-kira. Oke, teman-teman ya. Jadi hari ini setidaknya kita tahu dulu bahwa emosi itu ada kelasnya. Jadi 3 ya pembelajaran besar hari ini. 1, life is all about energy. Yang kedua, lakukan self-talking. Dan yang ketiga, sadar akan level emosi kita. Ya, teman-teman, sebelum kita nanti nulis, siapin catatan nama buku, catatan nama kertas ya, siapin. Saya mau menutup pakai satu analogi ini, teman-teman.
Saya mungkin sering cerita ini, jangan bosen, tapi saya pengen menutup dengan cerita ini. Kita tahu seorang ayah mencintai anak, dan anak sangat merindukan ayah, katakanlah begitu. Ketika si anak sangat mengenal ayahnya, dia tahu ini ayahku yang akan selalu melindungiku. Karena si anak tahu bahwa ayahnya memiliki kasih sayang yang sangat besar kepada anaknya, kepadaku. Dan keyakinan si anak kepada ayahnya, di mana ayahnya yang akan selalu melindungi, dia akan merasa tenang ketika hadir sosok ayahnya, misalnya. Oke? Suatu saat ayahnya iseng. Karena anaknya lagi ulang tahun, ayahnya mau memberikan surprise buat si anak. Ketika mau jam 12 malam, si ayahnya siap-siap bawa kue. Karena si ayahnya mau memberikan sesuatu yang beda, dia pakai topeng monster untuk ketemu anaknya, untuk bikin kaget ceritanya. Surprise. Begitu berdekat jam 12, teng, 0000, dia masuk ke kamarnya, dan ayahnya nakut-nakutin anaknya. Weh, selamat ulang tahun nih. Anaknya ketawa-ketawa dan senyum-senyum. Anaknya ketawa lagi dan senyum lagi dan kegirangan gitu. Ayahnya buka topengnya. Nah, kenapa kamu gak takut? Kan ayah pakai topeng monster. Kan topeng ini adalah topeng yang menakutkan. Kenapa kamu kok senyum bahagia sih, nak? Bukannya takut? Kan ayah mau ngagetin kamu dengan topeng jelek ini, dengan topeng menyeramkan ini. Anaknya bilang, ayah, bagaimana aku bisa takut kalau tahu engkau yang menggunakan topeng? Di balik topengmu itu adalah ayahku yang selalu mencintaiku. Itulah kasih sayang Tuhan yang selalu bertopeng kepada orang-orang yang kita gak suka. Kejadian yang kita benci, sesuatu yang kita tolak. Balutan kasih sayang Tuhan bertopeng menyamar untuk membawa kita sadar akan segala bentuk apapun. Itu hanyalah kasih sayangnya untuk kita bertumbuh, gitu kira-kira. Jadi kalau kita tahu bahwa itu hanyalah Tuhan yang sedang menyamar, gitu kira-kira. Kasih sayang Tuhan yang lagi menyamar, gitu kira-kira. Kenapa takut? Kenapa benci? Toh juga yang hadir adalah Dia kok. Toh yang hadir juga adalah kasih sayangnya. Tapi dengan itu, kita bisa bertumbuh untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Oke, teman-teman. Terakhir, siapin catatannya, siapin bolpennya. Teman-teman tulis satu paragraf sederhana. Sebelum menulis, teman-teman rasain dulu, letting in dulu, rasain lagi, apa perasaan yang paling berat sekarang saya alami, yang gak enak, yang saya gak suka, yang saya tutup-tutupin. Rasain dalam 1 menit, 2 menit, dan teman-teman ungkapkan dalam kata-kata 1 paragraf aja, jangan banyak-banyak. Saya kasih waktu 3 menit. 2 menit untuk merasakan, 3 menit untuk menulis. Silahkan. Sambil tulis, sambil rasain, aku sedang melepaskan perasaanku kepada tulisan ini gitu. Sekarang lepasin bolpennya. Lepasin bolpennya. Kita diam sejenak, santai. Dan teman-teman, dari keikhlasan hati yang paling terdalam, kita mengatakan,
kepada tulisan itu. Terima kasih. Terima kasih. Dan terima kasih. Dah, cukup. Kertasnya boleh dibuang. Dan biarkan ada sesuatu yang lepas. Karena kita sudah berterima kasih kepada sesuatu yang kita anggap buruk. Padahal itu semua adalah topeng yang sedang menyamar. Oke teman-teman, it's okay. Nanti pelan-pelan kita akan belajar lagi untuk letting go demi letting go demi letting go. Seenggaknya pada saat ini teman-teman mulai bisa meregulasi apa yang namanya emosi dan perasaan. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau kita hakikatnya cinta itu ada sila kita lihat levelnya isinya para bapak yang isinya antara kemana